Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Sutiari. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Petang. Saat ini, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan ketiga. Pada hari ini, saya akan melakukan peer teaching dengan materi sifat-sifat fungsi kuadrat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu melakukan doa ya. Ibu minta hari ini yang mimpin doa adalah Dodo. Yuk, silakan baik, Dodo. Ibu. Oke teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Doa dimulai. Oke, terima kasih Dodo sudah memimpin doa hari ini. Nah, Ibu ingatkan kalian sudah melakukan absensi di Google Classroom? Sudah, Bu. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, jadi absensi itu adalah salah satu aspek yang Ibu nilai. Jadi jangan lupa, tetap setiap jadwal kita dapat matematika, tetap kalian melakukan absensinya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin memastikan dulu perlengkapan kalian sudah siap apa belum? Nah, alat tulisnya bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, terus gitu modulnya sudah di-download apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah dibaca? Baik, biar tambah semangat, kita nyanyi dulu. Gimana? Mau Panda? Mau, Bu. Apa, Bu? Dulu ya, Bu. Ya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Nah, Ibu mau bertanya. Kita kembali lagi ya. Sudah semangat apa belum? Semangat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Juga belajarnya. 45, Bu. Semangat 45. Baik. Jadi Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat nggak kalian tentang materi kita minggu lalu? Tentang apa? Fungsi kuadrat. Apa sih? Fungsi kuadrat. Coba kalian ketikkan sekarang di room chatnya, di kolom chat. Nah, bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat yang kita sudah pelajari minggu lalu? Ayo, coba. Ya, Andi, belok-belok. Parabola, melengkung. Ayo, lagi. Nah, ini bentuk grafik fungsi kuadrat minggu lalu itu adalah bentuknya seperti ini ya. Ini melengkung alias parabola. Nah, ini bentuk umumnya. Itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, syaratnya itu A tidak boleh sama dengan 0. Dan kalian ingat diskriminan apa rumusnya? Diskriminan. Ayo, siapa bisa? Lupa, Bu. Wah, lupa. Siapa ingat? Ayo. Adi mungkin. Ya, B kuadrat min 4AC. Ya, Andi pinter ya. Dodo B juga. kuadrat. Ya, Ya. saya juga sama jawabannya begitu. Iya, pinter ya semuanya. Jadi, kalian sudah ingat. Baik, sekarang kita akan Ibu akan berikan tes dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang fungsi kuadrat. Jadi linknya sudah Ibu sematkan di kolom chat ya. Mbak diperhatikan kolom chatnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengkategorikan koefisien fungsi kuadrat dengan tepat.
Yang kedua, kalian bisa mengkategorikan nilai diskriminan fungsi kuadrat dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis bentuk grafik fungsi kuadrat dikaitkan dengan koefisiennya dengan benar. Kemudian yang keempat, menganalisis bentuk grafik fungsi kuadrat dikaitkan dengan diskriminannya dengan benar. Yang kelima, menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan tepat. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kegiatannya ini ada 2, meliputi kegiatan di Classroom dan di Google Meet ya. Kalian bisa amati di sini seperti biasa. Nah, kemudian ini masalah yang Ibu sampaikan tadi. Ya, masalah yang Ibu sampaikan tadi. Nah, itu permasalahannya. Apa yang bisa kalian amati terlebih dahulu dari permasalahan ini? Ayo, siapa bisa? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Ya Hayu. Biaya langganan telepon, Bu. Tarif telepon per bulan, Bu. Ya, berapa dia? Berapa? Berapa? 55.000 kah, Bu? Nah, pintar, 55.000. Ayo, duit. Oh, saya nggak jadi dah. Nggak jadi. Kenapa? Tarif telepon di wilayah tersebut senilai 250 lebihnya dari durasi telepon. Iya, benar sekali ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kalian amati dari permasalahan ini. Nah, sekarang setelah permasalahan ini sudah dalam bentuk grafik fungsi sudah dalam bentuk fungsi kuadrat. Nah, apa pengaruh nilai A, B, dan C ya terhadap bentuk daripada fungsi kuadratnya? Nah, itu permasalahan berikutnya. Nah, sekarang untuk mengetahui permasalahan itu, penyelesaian dari masalah itu, kita akan melakukan diskusi ya, diskusi di Classroom. Ibu sudah sematkan di sana untuk LKPD-nya, dan kita akan berdiskusi dengan bantuan dari aplikasi ya atau konten Labmaya dari Rumah Belajar ya, dengan memanfaatkan Labmaya dari Rumah Belajar. Nah, ini adalah linknya ya, link dari Labmaya Rumah Belajar. Oke, kita langsung diskusikan tentang Labmayanya ini. Jadi kalian lakukan penyelidikan. Jadi boleh sekarang kalian masuk dulu, keluar dulu dari Meet kita, kemudian kalian masuk ke Classroom. Nanti di Classroom kalian diskusikan, selidiki tentang koefisien dan diskriminan dari fungsi kuadrat. Jadi diskusinya Ibu minta 20 menit sudah selesai, dan hasilnya masing-masing anak diunggah di Classroom-nya. Nanti perwakilan satu orang akan mensimulasikan dan menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Dwi, ketua kelasnya, coba kasih tahu teman-temannya biar masuk semuanya di Meet ya. Ini Sudah saya kasih tahu, Bu. Terus, udah semua masuk? Saya lihat ada satu yang belum masuk, katanya masih ke toilet. Oh iya. Oke, sambil menunggu temannya ke toilet, kita langsung saja. Siapa yang mau presentasi hari ini? Ayo. Oke, Adi deh. Ya, Saya, Bu. Adi. Ya, saya, Bu, memang. Siap. Ya. Silakan Adi dipresentasikan. Apa hasil diskusinya tadi? Apakah sudah terlihat, Ibu Guru? Masih muter-muter Adi. Baiklah. Sebentar ya, Bu. Ya. Oke, ini pekerjaan saya. Saya akan bacakan. Bekerja peserta didik. Permasalahan yang pertama tentang tarif telepon itu, solusinya kita harus memisahkan tarif teleponnya sebagai Y, durasi teleponnya sebagai X, dan biaya langganan sebagai Z. Kemudian diketahui Z-nya itu 55.000, tarif telepon per menitnya X tambah 250. Nah, persamaannya menjadi Y sama dengan X tambah 50 tambah 55.000. Jadi persamaan tarif teleponnya adalah X kuadrat tambah 250X tambah 55.000. Nah, kemudian melakukan percobaan pada lab. Sedikit apa pengaruh nilai A. Jadi saya harus sekarang
coba Bu di lamanya bagaimana? Boleh. Nah, coba. Adi udah bisa kan? Coba satu Ya, aja. saya coba ya Bu ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat sama-sama ya, bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari nilai A, B, dan C. Baik, kita akan lakukan percobaan sekarang ya Bu. Oke. Misalnya ini nilai A-nya kita bisa pilih. Jadi kalau saya akan memilih 5. Ini tidak ada aturan. Saya pilih 5, terus saya pilih min 3. Negatif, nggak bisa. Negatif 3. Bisa. Iya. Setelah itu saya akan pilih jumlahnya 8. Ini angka yang favorit saya semua, makanya saya pilih begitu. Nah, terus kita dapat deh grafiknya seperti ini, Bu. Oke, Ya, di ya. atas satu. Ya. Nah, coba sekarang diganti dengan A-nya itu negatif, Adi. Coba diganti A-nya Kalau nih. A-nya negatif ya, Bu ya. Nah, bentuknya seperti apa ya? Negatif 1 misalnya. Negatif 1. Negatif dong sih. Negatif. Negatif satunya aja tulis depannya itu ngasih negatif tadi. 1. Ini negatif. Bentar, Bu ya. Min ya. Mm-mm. Nah, ternyata grafiknya Turun ke berubah bawah ya. dia, Bu. Nah, jadi seperti itu. Mau coba yang lain? Coba diganti sekarang B-nya sama 0, Adi. 0. Sudah, Bu. Nah, begitu. Apa kesimpulannya, Adi? Kalau A-nya positif, dia ke atas. Kalau dia negatif, dia ke bawah. Oke. Menghadap ke atas, dia menghadap ke bawah. Begitu, Bu, menurut saya. Yang lainnya gimana? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, kalau Adi sudah selesai dan teman-temannya tidak ada pertanyaan tentang presentasinya dari kelompoknya Adi, Ibu mau kita membuat kesimpulan sekarang. Nah, kita lihat ilustrasi ini. Baca apa tidak? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Terlalu kecil, Bu. Terlalu kecil Nggak ya? kelihatan Bu, kekecilan. Nah, ini ada ilustrasi nih, ada percobaan. Dia mencoba untuk memasukkan nilai A. Jadi, siapa yang bisa membantu kesimpulannya? Oke, Dian. Nah, kalau kita simpulkan semuanya, kita lihat pengaruh A dan diskriminan. Jadi nanti kalau A-nya lebih dari 0, diskriminannya lebih dari 0, nanti kurvanya bentuknya seperti ini. Ya, bisa lihat gambarnya. Kemudian jika A-nya lebih dari 0, diskriminannya sama dengan 0, nanti kurvanya seperti ini. Dia menyinggung, tapi terbuka ke atas. Nah, sekarang kesimpulannya dari semuanya itu, nih ada beberapa kesimpulan. Ya, kalian bisa baca. Di modul juga sudah ada. Jadi tinggal dibaca dan dipahami serta ingat dicoba ya, biar tidak tulisannya saja. Jadi kalian harus buktikan sendiri benar apa tidak apa yang kita pelajari hari ini. Baik, ada yang ditanyakan dulu tentang kesimpulannya ini? Kalau tidak ada, nah Ibu informasikan setelah meet kita berakhir, sesuai dengan kesepakatan di awal, kita akan adakan tes akhir ya. Tes akhirnya menggunakan Google Form. Linknya sudah Ibu sematkan pada Google Classroom-nya. Jadi boleh setelah meet kalian masuk ke Google Classroom, kerjakan tesnya, kerjakan tes akhirnya. Nah, setelah itu kalian lakukan refleksi. Lakukan refleksi secara mandiri, pertanyaannya juga sudah ada di Google Classroom. Kalian tinggal berkomentar saja untuk proses perbaikan pembelajaran kita berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, Yuliana. Bu, materi untuk minggu depan apa, Bu? Oke, materi untuk minggu depan kita akan membahas masih tentang fungsi kuadrat ya. Jadi itu tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Nah, itu untuk materi minggu depan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kita akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Bu.